Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera masuk di dalam pleno yang kedua, di mana kita akan dengar pemimpin-pemimpin gereja di sekitar di tanah Papua. Ya, kita akan mendengar, kita mengundang dengan hormat kedua hambanya. Yang pertama, Bapak Pendeta Hizkia Rolo STH MM, Ketua PGGP Provinsi Papua. Dan Ibu Pendeta Shirley Parinusa STH, Ketua PGGP Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Ya. Kita mulai saja. Dan kedua hamba Tuhan nanti mereka langsung, dan kepada yang pertama kami persilakan Ibu Pendeta Shirley. Ya, Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Saya tidak ingin tempat ini agak sunyi. Kita ini adalah revivalist. Kita adalah reformer. Kita tidak menerima ilmu di otak kita, tapi kita menerima Spirit of God untuk membangkitkan semangat kita. Kita terlalu penuh dengan banyak pengetahuan sehingga seringkali kita tidak tahu arah kemana yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai gereja Tuhan yang ada di atas tanah Papua maupun yang ada di Indonesia. Karena itu saya rindu Bapak Ibu, karena saya tidak menyampaikan ilmu pengetahuan apapun, tetapi saya ingin kita bersama-sama mendeklar bahwa Tuhan ada di atas tanah ini, Tuhan bergerak di atas tanah Papua, Tuhan memakai setiap Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kepelbagaian itu untuk melengkapi tubuh Kristus. Persoalan yang terjadi hari-hari ini adalah kita bergerak dengan agenda-agenda kita. Kita bergerak dengan gereja-gereja kita, dengan denominasi-denominasi kita. Tetapi hari ini ada sesuatu terobosan yang luar biasa yang dilakukan hambanya Bapak Lipius. Karena hambanya menjadi sebuah pemicu. Saya katakan Pak Lipius itu adalah pemicu untuk terjadi terobosan. Karena kita sudah ada dalam banyak kebekuan. Kebekuan dengan denominasi, kebekuan dengan program kita, kebekuan dengan setiap hal yang kita sudah lakukan. Tetapi kita tidak mau untuk bersama-sama melakukan sesuatu terobosan demi kerajaan Allah ditegakkan di atas tanah Papua, di Indonesia. Mari pegang tangan sejenak. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kami rindu terobosan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu bergerak di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami tanggalkan akunya kami. Kami tanggalkan kepintaran kami. Segala kehebatan kami Tuhan. Kami rindu Engkau bergerak di depan kami. Sebagai bala tentara yang luar biasa. Ada banyak ke depan yang menjadi tantangan. Tetapi kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Hari ini kami tidak sedang membawa semua pengalaman kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang punya negeri ini, Engkau yang punya tanah Papua, Engkau yang memiliki Indonesia Tuhan. Karena itu kami berserah kepadamu, biar-Mu Roh-Mu bekerja di tempat ini. Sehingga hidup kami diterobosi, kedagingan kami dimatikan Tuhan. Christ in us the hope of glory. Kristus yang di dalam kami, itulah yang menjadi pengharapan. Sehingga kami tidak melihat masalah menjadi tantangan, tetapi kami melihat firman di depan menjadi masa depan kami, menjadi solusi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Teduhkan kami semua di dalam kekuatan-Mu, supaya kami bersinergitas. Kami saling membutuhkan sebagai tubuh Kristus
Bukan untuk kepentingan gereja kami. Bukan untuk kepentingan sinode kami. Tetapi supaya kerajaan-Mu ditegakkan. Dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu dahsyat dan luar biasa. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah suara sangkakala yang bergerak. Membuat arah pandang kami jelas. Kepada siapa kami melayani. Kepada siapa kami bekerja. Kuduskan kami di bawah kekuatan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua yang sama-sama melayani katakan. Amin. Beri sorak yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya kita harus memicu roh kita di tempat ini. Ini rumah doa. Waktu Yakub ada di Betel. Dia tidur di sana. Tidak ada gedung seperti ini. Tapi Alkitab berkata, ada tangga yang naik dan turun. Ada aktivitas malaikat. Saya percaya di tempat ini ada aktivitas malaikat. Jangan padamkan roh kita. Jangan padamkan roh kita. Oleh karena itu, karena hanya 10 menit saya nggak mau ngomong. Tapi saya ingin Bapak Ibu, tempat ini tidak boleh diam membisu. Tempat ini, rumah doa ini menjadi awesome place. Ini tempat awesome place-nya Tuhan. Jadi kalau kita ada di sini, kita bergerak bukan karena kemampuan kita, tapi karena pekerjaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, PGGP Papua Barat adalah satu wadah yang terinspirasi juga dari apa yang sudah dilakukan oleh kakak kandung kita di Papua. Yaitu PGGP Papua, Bapak Lipius, sebagai orang-orang yang bergerak dalam oikumene untuk ada satu payung bersama gereja-gereja Tuhan yang ada di Papua. Dan kemudian tahun 2012 kita semua para hamba-hamba Tuhan bersinergi bersama untuk kemudian harus ada PGGP Papua Barat. Kita tidak mau pakai nama yang lain. Karena nama yang sama menunjukkan arah yang sama. Nama yang sama menunjukkan spirit yang sama. Nama yang sama menunjukkan bahwa kita mau bertanggung jawab bersama-sama. Itu sebabnya PGGP Papua Barat hadir. Kalau hari ini saya hadir sebagai ketua PGGP, saya sadar bahwa yang namanya ketua itu berubah. Tetapi panggilan itu tetap. Kita tidak mempertahankan posisi, tapi kita mempertahankan panggilan. Karena panggilan Tuhan terlalu mahal buat kita. Oleh karena itu ketika PGGP Papua Barat hadir 2012, kemudian 2018 ketika diresmikan kantor PGGP Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat 2018, ini bergerak sampai 2023. Dan satu hal yang luar biasa, karena kehadiran gereja harus menjadi kehadiran daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus beroperasi di dalam gereja. Oleh karena gereja bukan saja lembaga organisasi natural. Tetapi gereja harus menjadi operasional Allah di bumi. Karena Allah punya tempat di surga. Kemarin Pak Bambang kasih tahu. Tetapi Allah ingin operasional Allah itu tidak hanya di surga. Tetapi operasional yang sama di surga itu mesti terjadi di ruang dan waktu. Itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama. Datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan. Ini berarti kerajaan Allah yang ada di dalam diri Allah itu harus memiliki tempat di tengah-tengah gerejanya. Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai denominasi gereja. Di Papua Barat ada 53 denominasi. Yang 48 itu sudah mendapat recommended. Tetapi yang lain itu tetap dirangkul. Karena PGGP itu satu menjadi wadah pemersatu. PGGP itu menjadi wadah untuk berkolaborasi. Sehingga gereja-gereja, saya sering bilang di Papua ini, kita ini kalau hanya ada di kamar-kamar kita, sibuk di kamar-kamar kita, waktu kita keluar rumah besar ini sudah milik orang lain. Karena kita sibuk dengan apa yang kita punya. Tetapi kalau kita menyadari
bahwa memang PGGP hanya wadah dan sarana. Setiap gereja akan bergerak dengan otoritas yang Tuhan berikan. Tetapi paling tidak di Papua Barat, di Papua ada operasional dari pergerakan unity. Dari pergerakan gereja-gereja yang bisa meninggalkan zona nyaman. Kalau hari ini Aras Nasional bisa duduk, kalau kita semua bisa ada di sini, saya yakin ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus yang menjawab doa-doa kita. Karena doa Yesus adalah biar semua menjadi satu. Satu itu bukan seragam, tetapi satu itu in the spirit. Jadi kalau gereja yang satu melakukan sesuatu, yang lain bukannya protes, tetapi yang lain mendukung. Tadi Helifida, tetapi juga ada lembaga misi. Saya bersyukur untuk kakak bapak saya karena beliau ini yang menikahkan saya. Hari ini saya duduk terhormat dengan beliau. Ya, Pak Pendeta Rolo, Wakil Ketua Sinode GKI, tapi juga Ketua PGGP. Karena 2022 ini untuk pertama kali konferensi gereja-gereja di Papua, di Jayapura ini menghadirkan kami 10 orang dari PGGP Papua Barat. Lalu kita bersama-sama mendeklarisasi supaya terjadinya yang disebut dengan PCC, Papua Christian Center. Itu adalah kerinduan kita supaya dengan adanya PCC ini menjadi pusat pengendali segala sesuatu. Karena Papua ini besar, orang-orang aslinya sedikit, tetapi imigrasi begitu mengalir banyak dari luar. Kalau Papua tidak bisa dipegang, kalau gereja-gereja tidak bisa bersatu, ini gampang untuk bisa dihancurkan karena kita tidak memiliki wadah bersama. Itu sebabnya ketika konferensi itu terjadi beberapa waktu yang lalu, kami sepakat bersama-sama PGGP Papua, PGGP Papua Barat, siapapun nanti yang menggantikannya, spirit seperti ini harus tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Untuk saya ngomong kemarin sama Bapak Pendeta, kita ini GKI ini besar. Saya yang duduk ini GKI, Bapak juga GKI ini, juga GKI ini paling besar. Tapi kalau kita ini bangga dengan kebesaran kita tidak jadi berkat buat banyak orang. Jangan merasa besar, lalu kemudian merasa bisa sendiri. Karena di antara kita tidak ada yang bisa sendiri. Kita perlu orang-orang di sekeliling kita untuk menyatukan hati kita. Bergerak bersama untuk menyelesaikan mandat dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Helifida atau Ibu Hana, saya ketemu Ibu Hana di Paskah Nasional beberapa waktu yang lalu. Dan banyak cerita, itu pergerakan sedang terjadi. Mungkin kita tidak bisa beri dana, mungkin kita agak sungkan memberi modal, tetapi paling tidak kita memberi dukungan. Kita tidak curiga. Ini kadang-kadang di antara kekristenan ini kita saling curiga. Ini mau dapat apa? Keuntungan apa? Tetapi mari kita jujur semuanya. Bahwa semua punya hati untuk membangun Papua. Semua punya hati untuk melihat Papua berubah. Karena itu kami sebagai pimpinan yang ada di PGGP, Papua maupun Papua Barat, rumah itu welcome. Siapapun datang, sharing visi, sharing bersama. Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami lakukan? Kemarin bersama-sama PGGP Papua Barat, kami melakukan kegiatan simposium pendidikan bersama di kantor PGGP. Setelah kunjungan dari penjabat gubernur ke kantor minta masukan dari gereja apa yang saya harus lakukan untuk 2 tahun menjadi penjabat gubernur, beliau datang ke kantor PGGP. Beliau minta masukan, beliau minta arahan, beliau minta teguran, dan seharusnya gereja berdiri pada posisi ini supaya apa yang dilakukan pemerintah tidak hilang kendali. Saya selalu katakan bahwa pemerintah tidak bisa jalan tanpa gereja. Karena sebelum pemerintah ada, gereja sudah tebang pohon. Gereja sudah tebang hal-hal yang besar. Gereja tidak boleh hanya sebagai pembawa proposal. Tetapi pemerintah harus memberi bagian gereja bersama-sama untuk bergerak untuk kemuliaan Tuhan di atas tanah Papua. Saya selalu katakan buat teman-teman, kita standarnya kerajaan Allah.
Kalau standar kerajaan Allah, kita bukan pembawa proposal. Kita bukan peminta-minta. Karena kerajaan Allah itu punya posisi, punya kekuatan untuk menyatakan dan menegakkan sesuatu. Karena itu berdirilah kita para pemimpin gereja dengan stature-nya Tuhan. Pemimpin gereja berdiri dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan jubah kita punya posisi atau segala macam elemen yang ada pada diri kita. Karena saya percaya kalau Tuhan pakai kita, Dia yang akan menyelesaikannya untuk kita. Kalau kita adalah alat di dalam tangannya, maka apa yang Dia ingin lakukan, Dia memakai kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Karena itu kami sering kali katakan kepada pemerintah, bahwa pemerintah dan gereja itu adalah mitra. Pemerintah tidak bisa bergerak tanpa kekuatan civil society. Oleh karena itu kemarin pada simposium pendidikan yang kita lakukan di Manokwari, kami sudah bentuk tim perumus. Karena ada kekurangan guru yang sangat signifikan di sekolah-sekolah yang hari ini ada di Papua. Hari ini ada begitu banyak kondisi-kondisi anak-anak muda kita. Bahkan ketika wakil presiden datang ke Manokwari, bahkan juga lanjut ke Papua waktu penutupan PON. Ada satu kalimat yang mengganggu buat kita semua dan harusnya membuat kita tidak tidur. Membuat kita tidak nyaman. Apa itu? Papua adalah wilayah dengan kemiskinan ekstrim. Kata ekstrim ini mengerikan. Dari sisi peneropongan mereka, dari berbagai elemen yang ada, Papua dan Papua Barat masuk pada tingkat seperti itu. Kalau ini yang menjadi kondisi di Papua, bagaimana kerajaan Allah ini memang harus bergerak sungguh-sungguh. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kita tanggalkan semua agenda-agenda kita. Dan kita mau bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan terobosan untuk pekerjaan Tuhan. Hancurkan semua roh denominasi. Seringkali denominasi-denominasi membuat pekerjaan Tuhan tidak bisa mendarat dengan baik. Kita dipanggil Tuhan. Saya percaya Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Amin. Tapi kerajaan Allah itu juga bukan soal kata-kata. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kuasa yang diberikan bukan kuasa uang. Tapi kuasa itu bisa menarik uang. Bukan kuasa kekuatan kita. Tapi the power of God yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam tanggung jawab sebagai ketua PGGP yang membawa, saya katakan PGGP itu rumah bersama. Tidak ada yang mengepalai siapapun karena kita berdiri sejajar. Saya percaya itulah yang terjadi di surga. 24 tua-tua itu tidak ada yang ranking satu di atas, di bawah hierarki. Tapi 24 tua-tua itu mengelilingi anak domba, mengelilingi takhta. Mereka bergandeng tangan dan itu ada di sini. Ya, lambang itu ada. Lambang itu. Saya tidak tahu ada berapa manusia itu Pak. Tapi lambang itu semuanya melingkar. Sehingga tidak ada yang merasa terlalu hebat. Saya nomor 1, gereja saya yang besar. Saya yang duluan sudah kuasai tanah ini. Kau datang untuk apa? Kondisi seperti ini sudah banyak seminar yang dilakukan. Actionnya ini yang harus kita kerjakan. Baik gembala, baik pendoa. Dan terutama hari ini sebenarnya kita rindu. Tidak saja pendoa. Tapi pimpinan gereja yang ada itu juga boleh hadir Bapak. Kita rindu ke depan kita akan bikin lagi untuk khusus para pendeta-pendeta, para pimpinan gereja. Karena nanti kalau pendoa yang dengar pendoa pulang, nanti dia kelas dan dia pendeta. Nanti pendeta bilang pendoa tidak taat. Pendoa merasa saya yang menguasai alam roh, pendeta kok duduk khotbah saja. Ini kadang-kadang hal ini tidak matching. Jadi ini doa dan penginjilan bukan milik pendoa. Doa dan penginjilan bukan milik penginjil. Tetapi juga gembala karena 5 jabatan ini itu harus tetap bisa berfungsi dengan luar biasa. Ya, jabatan-jabatan ini diberikan untuk apa? Membangun tubuh Kristus, untuk membawa mereka pada tingkat kedewasaan supaya gereja bergerak selaras. Nah, ini yang saya sampaikan begitu. Jadi Pak Lipius terima kasih. Waktu orang mendengar begini, peresmian rumah doa, Papua rumah doa skala bangsa. Berpikir ini gereja besar lapangan
bola. Ini bukan soal gedung ini. Tapi soal bagaimana kita bisa disatukan bersama di tempat ini. Ya, Pak Irwan dari Batam bisa tembus ke sini. Ya, dari segala penjuru bisa tembus ke sini. Berarti Papua ini sudah internasional, Pak. Besok bisa datang pakai visa. Jadi Papua is the best, luar biasa besar. Tetapi saya bilang begini. Sources Papua itu sangat kaya. Ya. Kebetulan saya lagi studi MM, Bapak sudah duluan, dan salah satu profesor dari Uncen, Profesor Kambuaya, saya dengar kuliahnya, resources Papua ini melimpah, tetapi SDM ini perlu diperhatikan. Karena itu saya setuju dengan Pak Roni, bukan soal euforia. Bukan soal euforia, tetapi perubahan mindset. Perubahan cara pandang. Perubahan cara pikir. Dan untuk perubahan cara pikir, kita siap harus ditransformasi. Bilang sama-sama kiri kanan, pendeta juga siap transformasi. Iya Pak. Kita nggak bisa, kecuali Tuhan Yesus tidak perlu ditransformasi. Kita pendeta juga perlu ditransformasi. Jangan pendeta mendengar sesuatu, saya tidak perlu ditransformasi. Jangan sampai kita terlalu familiar. Familiar tuh begini, Yudas berpikir dia paling hebat, jadi dia adalah bendaharanya Yesus. Waktu Maria menuangkan minyak, dia bilang ngapain ini buang-buang uang, kalau dijual 300 dinar. Itu kata-katanya rohani banget, tetapi hatinya pencuri. Kata-katanya rohani, sangat rohani. Petrus juga pernah familiar. Ketika Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku ini? Dan semua orang berkata, menurut kata orang di luar opini publik, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau salah satu. Tapi Yesus berkata, apa katamu? Aku ini. Dan Petrus dengan gagah perkasa, dia berkata, you are the Messiah, the Son of God. Engkaulah anak Allah, Mesias. Yesus, ciamik. Yesus bilang, kau mantap. Tapi kau ingat, semua kata-kata itu bukan berasal dari opini publik. Kata-kata itu berasal dari revelation of God. Kata-kata itu adalah pewahyuan Bapa ke dalam dirimu sendiri. Karena itu gereja yang akan mengerjakan kerajaan Allah, menggerakkan kerajaan Allah itu adalah revelation of God. Nah waktu si Petrus berpikir dia sudah hebat, Yesus sudah puji dia. Dan Yesus bilang lagi satu kali lagi. Aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati di sana. Aku akan bangkit nanti. Tapi Petrus bilang, guru jangan bicara begitu. Sekali-kali kau tidak mati. Yesus bilang, enyalah kau iblis. Tadi baru bilang dapat revelation, sekarang jadi iblis. Jadi kita jangan terlalu merasa, oh sudah pendeta, sudah pendoa, gak perlu ditegur. Gak perlu dibaharui. Kita semua perlu ditransformasi oleh Tuhan. Kita perlu mengalami transformasi. Sehingga kita menjadi revivalist. Untuk bergerak demi kerajaan Tuhan. Ditegakkan di atas tanah Papua. Saya sangat apresiasi kepada semua aras yang luar biasa, yang telah datang. Bahkan Romo Daniel ini, saya sudah kenal waktu saya belum jadi apa-apa, waktu belum jadi ketua PGGP. Saya kalau lihat Romo, saya ngeri Pak Romo. Tapi hari ini saya melihat di balik jubah hitam, Romo ternyata orang yang penuh kelembutan, luar biasa. Jadi kita memang harus tetap tegas dalam banyak hal, tidak kepada dosa, tegas dengan semua hal, tetapi kita harus menegakkan di atas segalanya. Keadilan, kebenaran, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Dan itu adalah tugas kita. PGGP Papua Barat akan tetap bergerak bersama. Mungkin Pak Lipius bukan lagi Presiden of GIDI. Dan saya juga mungkin satu saat tidak lagi menjadi ketua PGGP Papua Barat. Tetapi panggilan di dalam ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Dan Tuhan membutuhkan orang-orang seperti itu. Saudara jangan bergerak karena punya uang saja. Jangan bergerak karena punya jabatan saja. Tapi saudara bergerak karena Kristus di dalam kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang terhormat untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Biarlah sampai besok, sampai sebentar selesai makan, kita tetap bergairah di tempat ini. Ada sukacita di tempat ini. Shalom. Terima kasih Ibu Ketua PGGP Papua Barat. Memang waktunya sudah lewat, tapi ini isi hati Papua jadi lanjut saja.
Baik, kita akan dengar dari PGGP Papua. Saya mau berdiri jadi bisa tampilkan ke wilayah adat ini. Saya minta maaf untuk para pemimpin ARAS dan apalagi ketua PGI. Saya ini ketua PGI wilayah Papua. Jadi harus hormat dan santun untuk semua yang duduk. Saya berdiri Bapak Ibu supaya jelas apa yang dinaikkan ini. Mereka kasih judul buat saya, ada coba dikasih turun. Bisa dikasih turun sedikit itu judul yang dikasih itu. Ya ini, gereja yang bersatu dan holistik, baru saya tambah sedikit di atas wilayah adat Tanah Papua. Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya lihat wilayah Papua dan disandingkan dengan gambar di sana, saya lihat dia masuk di dalam area Golden Gate. Gitu ya. Karena itu saya tampilkan ini untuk membawa kita lihat gambar yang di belakang. Dia masuk dalam Golden Gate. Satu kesatuan bangsa suku Israel itu 12 suku dari satu bapa dan 4 mama. Begitu ya. Terbentuklah Israel. Dan saya pikir hanya di dunia ini satu negara yang terbentuk dari satu bapa. Itu saya pikir, nanti bapak-bapak juga ikut pikir. Saya pikir dari wilayah adat ini. Yang kedua Bapak Ibu, wilayah adat Papua ini terdiri dari 7. Kalau kita lihat dalam perhitungan Yahudi, 7 itu angka sempurna. Begitu ya? Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. 7 dalam kesempurnaan ada di dalam Golden Gate. Apa maksud Tuhan? Saya juga tidak tahu. Bapak Ibu juga tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Beri kemuliaan untuk Dia. Biasanya kalau kita mau membangun sesuatu, kita bikin proposal. Kita hitung cost-nya. Baru datangkan orang. Seperti Bapak Lipius bikin kegiatan untuk peresmian dan kegiatan konferensi doa dan penginjilan. Apakah ketika Otto dan Geisler datang ke tanah Papua, ada satu anak Papua yang bikin proposal dan minta untuk Gosner dan Heldring segera mengutus Otto dan Geisler ke tanah Papua? Silakan jawab. Adakah anak Papua yang bikin proposal dan minta Gosner dan Heldring mengutus Otto dan Geisler ke tanah Papua? Nonsense. Allah punya kehendak sendiri. Allah mendirikan 2 kerapatan ini. Gosner dan Heldring, satu di Jerman dan satu di Belanda, dalam satu kesatuan. Lalu mereka 2 merencanakan mengirim Otto dan Geisler dan sejumlah misionari ke tanah Papua yang dihidupi oleh 7 wilayah hukum adat. Gitu ya? Iyalah. Masa saya bicara tidak iyalah? Kata kunci bahwa untuk masuki dunia baru dan melakukan sebuah perubahan dibutuhkan kesatuan hati. Karena itu Gosner dan Heldring menyatukan hati mengutus 2 orang ke tanah Papua. Naikkan. Sehingga di sini saya tulis pertama, bangsa Papua 7 wilayah hukum adat. Ini masyarakat adat.
yang tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami ini otonom. Tidak ada satu suku mengatur saya. Di Tanah Tabi saya otonom. Saya tidak tahu yang 6 wilayah adat yang lain. Saya tidak tahu. Karena saya menjadi tuan atas diri saya sendiri. Dan Tuhan menciptakan saya di atas tanah adat saya untuk menguasai tanah itu demi kehidupan berkelanjutan. Dengan cara apa saja saya lakukan berdasarkan tatanan adat kami. Jadi kami otonom. Saya tidak akan pergi mengatur Palipius dengan saudara-saudara saya di daerah dari wilayah hukum adat di atas. Saya juga tidak boleh mengatur wilayah hukum adat Saireri, Domberai, dan Bomberai. Tidak. Karena itu kami otonom. Bapak Ibu lihat, mereka ini hidup sendiri-sendiri. Lalu datanglah Otto dan Geisler. Kami yang sendiri-sendiri ini disatukan karena kekuatan kuasa Injil. Kalau bukan Injil kami tetap otonom dan sendiri-sendiri. Tapi hanya karena perjumpaan Injil dan budaya adat kami dibawa untuk menyatukan hati. Sehingga 7 wilayah hukum adat ini menjadi satu kesatuan milik Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika 5 Februari 1855 di pesisir Pulau Mansinam, mereka dua berlutut dan berdoa, dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Doa itu merupakan doa yang pertama. Sekaligus menjadi kredo atau pengakuan iman pertama. Bahwa seluruh proses pembangunan di tanah Papua dan penyatuan 7 wilayah hukum adat menjadi satu kesatuan dalam terang Injil itu berangkat dari doa sulung ini. Dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Karena itu tanah ini dengan seluruh yang diciptakan di atasnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Titik. Kalau sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka segala hal yang ada di atasnya dipakai dalam rangka kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Setelah kita ingat Tuhan, baru Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan caranya untuk tanah ini dan bangsa ini memasuki kesempurnaan kamu, karena kamu adalah 7 wilayah hukum adat yang disempurnakan Tuhan. Tanah ini dibangun oleh gereja melalui Injil. Mereka menatanya dengan sangat baik, rapi, tersusun, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Anak-anak Papua di zaman itu kalau sekolah, kalau memang dia punya talenta untuk jadi mantri atau jadi dokter, dia memang spesialis itu. Yang sekolah jadi guru ya jadi guru. Sekolah jadi menteri pertanian, peternakan, dan perikanan. Tidak sekolah selesai baru cari pekerjaan macam hari ini. Karena itu juga adalah bagian bagaimana gereja harus menyampaikan yang sesungguhnya untuk tanah ini dari awal mulanya. Kalau terjadi kesalahan dalam perjalanan, jalan mundur, jangan bikin jalan baru. Orang tua biasa kalau ke kebun, dia sudah kasih tanda. Sampai dia ke kebun. Ketika dia pulang, dia ikut tanda itu. Kembali ke rumah. Dia tidak bikin jalan baru lagi, nanti dia hilang di hutan. Karena itu ketika dalam perjalanan yang panjang, lalu terjadilah kehidupan masyarakat adat yang telah berjumpa dengan Injil, tibalah dalam kesatuan bangsa dan negara. Waktu lalu nomor 1 kehidupan masyarakat adat ini hanya satu batu saja. Satu batu jadi kadang kita tidak berdaya.
Datanglah Injil, satu batu lagi, taruh juga tidak bisa. Maka kita butuh satu lagi, maka hadirlah bangsa dan negara di negeri ini. Maka ini yang biasa kita pakai istilah satu tungku tiga batu. Bapak Ibu, kalau satu tungku tiga batu, itu dia harus sama rata posisinya ya. Kalau tidak sama rata, Pak Lipius, kalau hari ini tidak sama rata, tolong diratakan. Karena itu kita butuh doa yang banyak supaya semua yang tidak rata diratakan. Ketika diratakan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ini sabda Yesaya, bukan Hizkiarolo. Ketika Yesus hendak datang, dibilang semua yang bengkok diratakan. Yang berbukit-bukit, lurus, rata, supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ini sekarang untuk kemuliaan Tuhan belum bisa dinyatakan. Karena masih gelombang-gelombang, masih naik turun. Tadi Ibu Pendeta sudah kasih tahu, bukan hanya di pemerintah saja, bukan hanya di masyarakat adat saja, di gereja pun sama. Karena itu dimohon pertobatan. Dan menyatukan semua menjadi sama rata. Supaya ketika kita taruh wajan di atasnya, dia tidak tergelincir dan jatuh. Dia akan tetap duduk. Sehingga apa yang kau rindukan dengan masakan di dalamnya, tetap akan dimasak sampai selesai dan kau akan menikmati hasilnya. Sederhana kan? Ya, karena di samping saya Ketua PGGP, Pak Gomar lagi ditambah satu jabatan lagi buat saya Ketua PGI. Sekarang 58 sinode lagi kumpul karena ini bergilir dorang kasih Ketua PGGP lagi buat saya. Di samping itu saya juga mengajar. Karena Bapak Guru jadi, saya pun Bapak Guru dan melahirkan saya menjadi guru. Jadi saya juga ajar supaya mahasiswa itu kalau dia mau mengerti, itu bahasanya harus disederhanakan. Supaya dia mengerti. Dengan begitu mudah dia lakukan. Waktu saya datang sekolah di Jakarta, saya punya komandan duduk. Satu waktu udah ketemu, saya jalan di Jakarta di trotoar. Saya juga heran, Pak Cini mata tajam sekali. Pak Cini bilang sopirnya, stop itu. Stop jemput Pak Cini di pinggir itu. Jadi saya mobil stop, jadi saya juga perhatikan. Lalu kacanya turun, Lai, mau kemana? Kalau saya mau lihat buku di situ, anak sekolah aja harus beli buku. Baca supaya tambah-tambah ilmu sedikit. Jangan datang di Jakarta hanya bawa pulang ijazah, tapi ilmunya tinggal. Karena kami ini di sekolah di Jakarta itu begitu. Begitu ya Pak Livius ya. Pergi Jakarta hanya untuk sio-sio supaya orang di Papua tahu bahwa saya ini kuliah di Jakarta. Tapi pulang kemari ilmu tidak ada. Kenapa? Tapi di Jakarta hanya untuk jalan-jalan. Selesai itu karena dosen sayang ini anak Papua jadi biar sudah kasih nilai buat dia. Tuhan Yesus kirim pakai uang gereja. Sampai di sana dong tolong dia juga dengan doa lagi. Berpergi Jakarta ini dia tidak tidur, siang malam dia jalan terus. Itu yang pulang kemari Papua kacau balau ini. Artinya saya harus kasih tahu sebagai pendeta. Begitu ya. Kita kadang tidak lihat sisi yang satu ini. Kirim anak Papua kemana-mana saja di dunia ini. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa orang yang kami kirim ini Tuhan sudah ramas hatinya. Saya tidak pakai kata jama, ramas. Kita tidak kirim orang yang Tuhan sudah ramas hatinya sampai hancur-hancur baru dibentuk menjadi baru kirim. Supaya dia pulang menjadi pionir pembangunan yang takut akan Tuhan, dekat dengan rumah doa, selalu berdoa, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu kita perlu pertobatan di segala lini.
Kalau kegagalan pembangunan di tanah Papua, karena saya masuk di langsung ketiga, karena waktu Pak Pendeta Richard tolong kasih tahu, jangan sampai karena saya wakil ketua sinode dan takut tegur saya. Karena biasa begitu, pendeta kalau ini, aduh, ini masalah nanti punya kaitan dengan organisasi kantor ini. Kan harus tegur Pak Tuan. Jadi nanti Pak Ica tolong kasih tahu, karena pendeta itu kadang dipengaruhi oleh kekuatan kuasa roh, ada dua. Kuasa Roh Kudus dan kuasa dari dirinya sendiri. Sehingga dia bicara sampai lewat juga, nanti bilang sabar ini Roh Kudus lagi bekerja. Jadi kalau kegagalan pembangunan di tanah Papua, jangan kita salahkan orang lain. Begitu ya. Mari kita juga belajar untuk salahkan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan butuh kita datang pada Dia mengampuni kita, dan proses pembangunan berkelanjutan itu berlangsung dalam kehendak dan kasih sayang Tuhan. Jumlah orang Papua ini tidak banyak. Lagi berapa? Jumlah sudah 5, berapa patah 1 lagi. Ini tidak mau saya bicara Pancasila ya, cepat sekali patah. Sudah 5, saya mau bilang Pancasila dia patah ya, tinggal 4. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, setelah 10 tahun Otto dan Geisler bekerja di tanah Papua, secara khusus Otto, karena Geisler itu 7 tahun sebelumnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Lalu mereka bikin upacara perpisahan dengan bapak dan mamanya, dengan direkturnya dan kirim. Itu upacara perpisahan untuk terakhir. Perjumpaan kasih sayang dengan orang tua, karena mereka dua tidak tahu sampai di Papua ini akan terus hidup dan kembali ke kampung, ataukah datang untuk selama-lamanya. Maka itu ketika 6 jalan 7 tahun, Otto meninggal di tanah Papua karena penyakit demam dan juga penyakit malaria yang sangat ganas di negeri ini. Dia bertahan, berdoa, minta Tuhan tolong, dan pada akhirnya ini adalah persembahan pertama untuk Tuhan dari mereka yang mengasihi kami. Di atas kuburannya itu tertulis kata-kata apa pendeta? Berbahagialah mereka yang tiada melihat, namun percaya. Karena di akhir hidupnya dia berdoa, kiranya di kerajaan sorga nanti saya bertemu dengan satu orang Papua dari hasil pekabaran Injilku di negeri ini. Karena itu doa itu dia tulis, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa ya. 1 Januari 1865, 10 tahun kemudian. Air pembaptisan kudus pertama di atas tanah ini untuk bangsa ini. Ketika Sarah dan Margareta dibawa ke depan dari hamba Tuhan, dia berdoa untuk Tuhan, dan itu hasil pertama. Johann Gottlob Geisler membaptiskan Sarah dan Margareta, perempuan. Mungkin ini pertama perempuan jadi yang rajin sembahyang, ini perempuan dorong saja. Mungkin, saya pakai kata mungkin. Tapi isyarat dari kenapa perempuan. Saya juga melakukan pendekatan teoritis, dan saya menuju kepada kesimpulan. Karena memang harus perempuan yang dibaptis pertama. Karena di tanah Papua ini laki-laki semua yang terpandang. Perempuan tidak. Begitu ya Bapak, Mama ya. Kalau laki-laki sendiri bicara, perempuan nunduk diam di bawah. Terada hak sama sekali di negeri. Karena itu Tuhan membalikkan untuk kehidupan dan keselamatan, dia pakai mereka yang memberi kehidupan untuk bangsa ini.
Dari kandungan para perempuan itulah lahir kami menjadi pemimpin di atas tanah ini. Karena itu, Johann Gottlob Geisler di tanggal 1 Januari 1865, dia angkat air pembaptisan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sarah kubaptiskan untuk menjadi murid Kristus dalam gereja Kristen di Papua. Karena itu saya berkesimpulan bahwa pekabaran Injil di tanah Papua harus berlangsung dalam kelemah lembutan karena perempuan. Kesederhanaan dan juga dengan penuh cinta kasih karena perempuan. Perempuan itu dia menderita, dia sakit, tapi dia tetap memeluk anaknya sekuat-kuatnya. Walaupun dia sakit ditambah dengan anaknya sakit, dia akan berusaha membawa anaknya ke rumah sakit dalam kesakitan dirinya. Bapak-bapak mana? Oh, hanya tinggal, antar ke rumah sakit sana. Bikin dia setengah mati, 9 bulan mengandung, lahir pelihara, urus depo sekolah, sampai jadi tuan. Begitu anak juara di kelas, siapa pun anak yang juara? Pendeta Schiarolo punya anak, mamanya tidak disebut. Ini juga penginjilan yang harus kita lihat untuk menaruh posisi perempuan supaya mendapatkan harkat dan martabat. Terima kasih, nanti saya lanjut lagi di kesempatan yang lain. Karena tidak baik sampai puas, nanti kamu tidak datang lagi. Karena itu kalau di dalam kata-kata saya ada yang salah, saya mohon ampun pada Tuhan dan saya tidak minta maaf buat Bapak Ibu. Karena kalau penginjilan ini minta maaf terus, nanti kita tidak pernah akan jalan-jalan karena kita manusia pasti salah terus. Karena itu saya mau titik koma. Sesuai dengan saya biasa pesan cerita dengan Pak Ketua Umum Pak Roni, titik koma Pak supaya bisa cari saya terus. Selagi Tuhan masih menghendaki cari saya, selagi hayat masih di kandung badan. Kalau ada kata-kata yang salah, atau seperti pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, mari datang dan bernumpang mandi dengan saya. Dan kalau ada umur yang panjang, pasti kita berjumpa untuk doa dalam rumah doa, untuk kemakmuran di tanah Papua, di Indonesia, dan di seluruh dunia yang membutuhkan cinta kasih kita. Kita ada di sini untuk menjadi tanda berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.